Kemudian juga sudah dapat SKPNS juga waktu itu. Nah, tapi karena saya waktu itu belum mau kepingin sekolah dan belum mau kepingin kerja PNS, akhirnya saya tinggalkan itu SKPNS. Bapak saya marah, gitu John. Orang tua bilang, lu nih memang orang lain mau jadi PNS susah, lu dapat SK, lu senang mau jadi PNS. Akhirnya saya ke Jogja. Kenapa saya minta harus mempersiapkan langsung? Karena begini, bidang politik ini adalah suatu bidang yang ketidakpastiannya itu tinggi sekali. Jadi orang itu di bidang politik itu akan banyak diombang-ambingkan oleh gelombang yang kadang dia sendiri tidak bisa pahami. Halo Bapak Mama Saudara semua, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kotong lanjut videonya, beta mau kasih tahu ke Bapak Mama Saudara semua, ada satu produk dari Scarlett. Itu adalah produk body care dari Scarlett. Yang pertama itu ada Fragrance Brightening Body Lotion. Ini aromanya aroma freshy. Dan yang kedua adalah Fragrance Brightening Body Lotion aroma romansa. Oke Bapak Mama Saudara semua, jadi dua produk ini adalah produk perawatan kulit tubuh dari Scarlett Bapak Mama Saudara semua. Jadi ini kandungannya adalah yang pertama itu adalah niacinamide, terus ada glutathione, terus ada vitamin E, dan juga kojic acid. Itu fungsinya adalah menjaga kelembaban tubuh dan memberikan aroma yang wangi, lebih tahan lama pada tubuh kita, dan juga menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari Bapak Mama Saudara. Dan beta juga mau kasih tahu ke Bapak Mama Saudara semua produk-produk dari Scarlett itu aman digunakan bagi semua umur, bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan itu semuanya bisa pakai Bapak Mama Saudara semua, karena dia tidak pernah diuji coba pada hewan dan telah lolos uji pada Badan POM. Jadi cara pemakaiannya hari ini beta mau coba yang romansa dulu Bapak Saudara semua. Oke, cara pakainya mudah sekali, seperti pakai body lotion yang biasa. Nah, ini tinggal taruh di tangan gini, tinggal langsung saja diaplikasikan ke kulit tubuh, bukan hanya di tangan, kaki, badan, semua bisa. Untuk hasil yang lebih maksimal itu harus digunakan rutin setiap hari, pagi dan malam. Sebelum beraktivitas di pagi hari, di siang hari, ataupun malam hari, kita harus pakai Scarlett Body Care Bapak Mama Saudara semua. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke videonya, gas jangan rem. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto, gas jangan rem. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita todong langsung di bandara. Beliau baru sampai dari Ngada ya, betul, dari Ngada. Sudah ada di samping kita Pak Merky Lakalena. Luar biasa sekali. Selamat sore, jauh semua. Baik. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di Pasiar Oto. Suatu kebanggaan buat saya dan penonton Pasiar Oto. Bapak mau hadir di acara yang seperti ini. Baik Jo, pokoknya kalau sudah bos acara anak-anak muda milenial yang bagus, beta menyesuaikan cari waktu bisa bawa omong. Terima kasih banyak. Kemarin juga kita tergabung dalam satu grup yang Bapak sendiri yang Bapak kemarin di dalam juga. Apa namanya? Karya Digital. Karya Digital kita Bangun coba, NTT. Kita coba hubungkan semua teman-teman yang betul-betul bergerak di bidang digital biar bisa connect dan bisa sinergi lah satu sama lain. Luar biasa sekali, suatu terobosan
terobosan yang sangat luar biasa saya rasa. Ya, ya. Oke, kita hari ini saya akan mengajak Bapak, ini enaknya panggil apa? Bapak? Panggil abang aja, panggil abang aja. Abang. Panggil Bang Melki aja. Oke, Ya. siap. Hari ini kita akan ajak Bang Melki untuk sedikit sharing pengalaman beliau di dunia politik, bahkan jauh sebelum beliau terjun di dunia politik. Ya. Bang. Saya sempat baca tadi sebelum jemput abang di bandara. Ternyata kita satu alma mater. Abang. Oh, dari mana Jo? SD Don Bosco. Oh, Jo Don Bosco juga. Don Bosco Iya, berapa? benar. Kalau saya Don Bosco 2. Oh ya. Kalau abang kan Don Bosco 3. Ya. Dulu mama yang ngajar di Don Bosco 2. Dulu mama guru di Don Bosco 2. Kakak-kakaknya juga dulu dari situ Jo. Oh, mantas. Berarti kan abang ini kelahiran Kupang. Beta kelahiran Kupang di Oeba sampai dengan lulus SD. Waktu SMP baru saya ke seminari Kisol. Tapi dari mulai lahir sampai selesai SD, beta di Kupang, lahir besar di Kupang. Kenapa masuk seminar ini dulu? Ya, Kakak? masuk seminari waktu itu pertama memang orang tua yang minta untuk label lu pergi sekolah seminari, kalau nanti lu nakal-nakal di Kupang terus. Kemudian yang kedua juga ya waktu itu Romo Pit Olin ya di katedral itu juga bilang bosongnya anak-anak yang suka aktif ini sampai sekolah seminari. Akhirnya itu saya, yang angkatan saya ke seminari itu saya, kemudian Dr. Joni Rashid, sekarang dia di kalau tidak salah tugas di Manggarai. Kemudian Ricky Babanong, itu kami yang dari Kupang lah itu. Nah, seangkatan di atas saya itu Ansi Lema. Jadi Ansi Lema kan dulu dari seminari Kisol juga, jadi kami dulu sama-sama Kisol semua yang dari Kupang. Terus saya baca juga melanjutkan kuliah ambil formasi. Betul. Formasi di Surabaya. Di Jogja. Oh, di Jakarta. Jadi habis dari Kisol dikeluarkan karena nakal. Kemudian saya sambung lagi di SMP di Ndao di ND. Habis dari SMP Ndao, kemudian teman Koyo Sembeta. Jadi saya waktu itu mau pergi ke Malang batal, di Koyo Sembeta suruh pergi ke Sekolah Menengah Farmasi Kupang. Masuklah saya di Sekolah Menengah Farmasi Kupang di Penfu ini. Nah, baru kemudian dulu masih ada ya? Masih ada. Sekarang sudah jadi akademi kesehatan, dia bidang farmasi, jurusan farmasi. Oh iya, siap. Dari situ berbeda sambung terus di Jogja di Fakultas Farmasi Sanata Dharma Jogja. Memang cita-cita jadi apoteker kah atau bagaimana nih abang? Kalau cita-cita beta sebenarnya kan cita-cita dari dulu memang hobi politik sebenarnya. Jadi saya dari semenjak SD itu Jo, itu memang sudah hobinya tuh baca berita-berita politik. Jadi waktu zaman dulu SD kan kebetulan bapak kan langganan Kompas. Jadi kalau Kompas kan dulu datang terlambat barang 2 hari atau 3 hari itu terlambat. Bahkan sekarang yang lancar, apalagi sekarang sudah ada zaman online ya. Nah dulu kalau namanya Kompas datang itu saya pasti rebutan sama kakak pertama perempuan. Rebutan itu sama-sama mau baca Kompas. Nah saya tuh hobi baca Kompas itu pasti berita politik dan berita olahraga. Ya dari SD memang kita suka baca-baca begitu. Jadi ke farmasi ini lebih tepatnya orang tua punya dorongan, tapi juga saya bersyukur sekolah farmasi karena gara-gara sekolah farmasi jadi saya bisa mengerti tentang farmasi dan bidang kesehatan. Dan sekarang kan saya juga kebetulan di komisi kesehatan Tojo, jadi situ pas ya di atas atur lah kita jalani. Betul sekali. Silakan diminum dulu, minta maaf. Baik. Aduh, boleh sambil minum santai saja abang. Pas baru tiba ya. Waduh, ini saya baru tiba, saya langsung todong nih, minta maaf sekali abang. Aman, jadi pas petunjuk isi waktu Tojo. Baik, terima kasih banyak abang. Oke. Terus apa yang membuat abang jadi tertarik terjun ke politik praktis? Pertama memang orang tua sendiri itu jadi saya punya figur contoh ya. Jadi ayah saya kan juga dulu seorang, pertama dari guru, kemudian jadi birokrasi, di birokrat di provinsi maupun di ND, dan terakhir jadi DPRD ya di ND, jadi politisi. Jadi saya juga sadar betul bahwa darah politik saya itu dari orang tua. Bapak saya itu seorang politisi yang dulunya dari guru jadi seorang birokrat tulen murni sampai pensiun, setelah pensiun masuk politik. Dan memang Jo, saya kira benar seperti banyak orang sampaikan ya. Salah satunya kalau kita kenalkan Ahok bisa juga menyampaikan. Tadi juga saya bisa ketemu Bupati Ngada, Pak Andreas Paru, dan banyak sekali orang yang saya dengar mereka berkiprah di bidang politik. Kalau politik itu sebagai panggilan hidup itu kita akan jalani sebagai sebuah pengabdian untuk bisa urus banyak orang. Melalui politik ini
kalau sungguh-sungguh kita bisa kerja dengan baik dan mengabdi dengan baik di politik, ini betul-betul ruang yang kita bisa betul-betul energi kita ya, pikiran dan semuanya itu kita pun tenaga ini bisa kita curahkan untuk membuat berbagai kebijakan, berbagai program untuk bantu masyarakat banyak. Itu di bidang politik kenapa saya suka dan tertarik dan menekuni dan betul-betul serius di bidang politik karena itu bisa urus dan bantu banyak orang. Terus saya mau tanya Abang, sebelum Abang terjun itu tadi, itu kesibukannya apa? Nah, beta betul-betul dulu itu habis lulus dari sekolah farmasi Kupang itu sebenarnya sudah jadi PNS, Jo. Oh iya. Jadi beta jadi lulus PNS itu sudah dapat lulus farmasi Kupang dapat SKPNS waktu itu. Sebelumnya saya kerja itu di Rumah Sakit Bayangkara. Bisa dinas malam di situ. Oh, jadi sudah sempat kerja, sudah kerja di Rumah Sakit Bayangkara, udah kerja di rumah sakit dulu Apotik Sari Asi, saya nggak salah, Apotik Sari Asi. Kemudian juga sudah dapat SKPNS juga waktu itu. Nah, tapi karena saya waktu itu belum mau kepingin sekolah dan belum mau kepingin kerja PNS, akhirnya saya tinggalkan itu SKPNS. Bapak saya marah, Jo, gitu, Jo. Orang tua bilang, lu nih memang orang lain mau jadi PNS susah, lu dapat SK, lu senang mau jadi PNS. Akhirnya saya ke Jogja, pergi sekolah, saya tes di sana kemudian lulus. Nah, orang tua bikin komitmen dan saya biayain dulu sekolah kecuali masuk di farmasi. Jadi S1 masih S1 farmasi. Kalau S1 sosial politik atau S1 hukum, sana ada biaya, jadi lu cari dulu sendiri. Kami deal. Oke, saya ikut Bapak punya mau untuk beta ambil sekolah farmasi lagi S1, tapi Bapak tidak larang saya untuk aktivitas di organisasi mahasiswa yang untuk sosial politik. Ambil jabat tangan, ketemu Bapak anak pelok, sudah ketemu jalan deh. Nah, ketemu orang 3 bulan ketemu sempat ini, saya ngomong, waktu marah beta. Marah. Beta langsung jadi PNS nah, waktu marah. Berarti intinya orang tua juga awalnya memang tidak mendukung. Orang tua maunya beta sekolah betul, karena dulu bapak itu gara-gara politik dulu, terlalu aktif di bidang sosial, sekolah sana habis. Jadi siapa bapak dulu tuh gara-gara aktif urus KNPI, aktif urus berbagai organisasi mahasiswa waktu itu, bapak tuh S1 sana habis. Dia pengangkano sudah jadi dosen, lulus, segala macam, S1 beres, ada S2, akhirnya ganggu sama bapak tua. Ambil S1 sudah kan habis, dia sana mau leh. Dia fokus kerja toh. Akhirnya itu dia sana mau, itu kejadian ada di Depok anak. Akhirnya bapak tuh saya mau beta lu pokoknya sekolah masih sekolah betul, jadi aktivitas sosial politik boleh tapi masih sekolah betul. Itu karena pengalaman dia bapak tuh pribadi. Dia dulu lulus S1, nah walaupun dia bekerja memang sampai beta berhasil ya, sampai dia jadi kepala dinas, jadi DPRD tanpa lulus S1, tapi itu era dong masih boleh, tapi era ketong jangan. Masih sekolah S1 Jo, masih habis S1 dan macam kayak Jojo ambil S2, kalau bisa S3 memang ambil semua. Siap. Oke. Terus sekarang Abang sudah jadi anggota DPR periode 2019-2024 dan dipercaya menjadi wakil ketua Komisi 9. Betul. Itu bermitra dengan kementerian apa saja? Kalau Komisi 9 itu kami ada 3 isu. Isu tentang kesehatan, tentang ketenagakerjaan dan kependudukan. Ada 7 mitra yang kami pun Komisi 9. Mitra pertama itu kalau di bidang atau isu kesehatan itu kami kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Yang kedua itu dengan BPJS Kesehatan. Yang ketiga itu dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau di Kupang ini namanya Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian kalau di tenaga kerjaan itu kami bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga dengan BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang itu biasa urus orang pergi kerja di luar negeri. Nah, yang ketiga itu dan kependudukan, isu ketiga kita ada dengan BKKBN, yang Badan Keluarga Berencana ini. Jadi ada 7 mitra yang di pemerintah. Di luar itu ya dengan teman-teman dari organisasi profesi kesehatan, tenaga kerja, kependudukan, kita juga bermitra dan dong. Jadi memang cukup banyak nih, terutama di masa COVID ini. Potong bumi bidang itu termasuk yang sana bisa tidur rapat terus turun terus. Sana pernah bareng di urusan COVID ini ketong gerak tuh. Terus kalau boleh tanya Abang, COVID sekarang sudah bagaimana Abang? Perkembangan terakhirnya? Kita berdua duduk bicara tanpa pakai masker ini karena COVID sudah menurun. Nah, jadi COVID ini kan sudah terkendali. Betulnya di NTT ini 0 kasus, 1 kasus, 2 kasus, pokoknya cenderung di 1 digit lah, nggak sampai 10 bahkan, jadi di bawah 10 terus.
Di Indonesia juga rata-rata sekarang cuma ratusan ya. Dan kalau kita lihat trennya nanti, Jo, habis dengan Lebaran ini kan kemudian liburnya kan diperkirakan 80-an 5 juta lah ya, kurang lebih yang kemarin bergerak ke kampung ya, mudik kemarin, maksud ke NTT dan di seluruh Indonesia yang lain. Kalau juga tetap angkanya terkendali, itu kita di Indonesia itu bisa masuk kategori sudah endemi. Nah, tapi status pandemi ini kan ada dari WHO, ketemu masih tunggu dari WHO juga sih keputusan akhir. Ya kita bersyukur ya, mudah-mudahan ini status di Indonesia terkendali, di NTT terkendali, sehingga Botong begini bebas toh. Iya, betul. Udah bisa berhimpun, bertemu dan berbagai aktivitas publik lain sudah bisa lebih longgar sekarang. Setidaknya ekonomi masyarakat juga mulai terputar normal. Iya, betul. Soalnya kasihan juga kemarin ini. Pokoknya juga biar Pasir Oto juga sudah mulai rame lah. Amin, amin. Jadi podcast Pasir Oto juga makin rame, kok biar orang juga mulai bergerak toh. Amin, amin, amin. Dengan adanya abang di sini pasti sudah membuka ruang bagi yang lain untuk bisa sharing pengalamannya untuk anak-anak muda di NTT. Pokoknya ketong di NTT ini beta lihat potensinya betong secara umum ini bagus ya. Jadi dengan adanya ruang ekspresi digital kayak seperti sekarang ini ya, salah satu yang Jo sudah dorong melalui Pasir Oto ini, mudah-mudahan anak-anak muda NTT sekarang itu betul-betul mencari ruang-ruang ekspresi sesuai kemampuan masing-masing ya, yang itu ternyata bisa menjadi media dia untuk menunjukkan kemampuan dia gitu. Dan kita tahu kan dengan Jo buat Pasir Oto begini kan, ini kan pasti dilirik juga oleh berbagai pihak yang juga mungkin ingin tampil, ingin sesuatu, memberikan pikiran-pikirannya kan bagus sekali. Abang, ada satu fenomena yang menarik menurut saya sebagai anak muda Kota Kupang sekarang, abang ya. Mulai banyak anak-anak muda yang tadinya yang mereka anggap politik itu sebagai sesuatu yang kurang begitu menarik lah buat mereka, tapi sekarang sudah mulai ada fenomena yang anak-anak muda mulai terjun ke dunia politik. Itu tanggapan abang sendiri bagaimana? Ya, ini sebuah hal yang tidak bisa dihindari, dan memang saya kira soal waktu saja akan ada gelombang semacam ini itu terjadi di seluruh Indonesia. Karena tadi saya sampaikan itu ya, Jo. Jadi ruang dengan digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, itu orang mau kepingin agar suaranya didengar gitu. Dan itulah yang membuat saya kira banyak anak muda hari ini, dan melihat bahwa digital ini sekarang menjadi salah satu media ekspresi yang bagus, membuat mereka lebih kemudian tertarik sekarang ini untuk juga bisa tampil dan kemudian berperan dalam aspek politik. Dan peremajaan, saya punya istilahnya, itu tidak bisa dihindari. Itu kalau orang kita ya di NTT itu keharusan atau hal yang tidak bisa dihindari, itu tinggal sekarang bagaimana setiap orang mulai mengantisipasi. Beta itu semenjak jadi ketua Golkar 2017 yang lalu, kurang lebih 5 tahun lalu ya, itu memimpin Golkar NTT setelah era Pak Meda yang cukup lama memimpin Golkar ya, kan beliau cukup senior ya. Nah, itu semenjak saya pegang Golkar NTT itu saya sudah bilang ada yang menjadi perhatian saya secara serius untuk akan memberikan perhatian dan peran kepada kelompok muda agar tampil di Partai Golkar. Dan semenjak era saya pegang Partai Golkar ini, secara serius itu saya kasih betul-betul panggung, kesempatan, jabatan dan juga ruang untuk anak-anak muda yang bahkan masih kuliah sekalipun atau yang baru lulus kuliah itu, dan juga perempuan ya. Saya fokus itu kedua, anak muda, milenial dan perempuan, untuk kemudian tampil dan bisa bergerak di Partai Golkar. Nah, ternyata yang kami lakukan ini juga berdampak tadi, yang tadi juga itu berdampak. Jadi kita cuma lihat ada atensi, ada keinginan anak muda, kita kasih ruang. Dan di nasional itu sudah saya lihat ya, semenjak saya banyak waktu di DPP Partai Golkar itu, saya udah lihat ini ruang kosong masih diisi nih. Nah, di NTT sendiri kita kan harus diakui ya, kita di NTT ini para politisi senior itu sulit sekali kasih ruang bagi anak muda untuk tampil. Benar. Nah, di zaman saya pegang Golkar NTT itu, saya mulai dari provinsi, komposisi anak muda itu saya kasih sampai dengan hampir 50%. Jadi hampir 50% itu yang usianya di bawah 35 tahun. 35 tahun, 40 tahun itu hampir 50%. Perempuan kurang lebih 40 sampai 45%. Nah, berikutnya yang senior-senior itu taruhnya di 40%, 30-40% lah yang jadi pengurus Partai Golkar Provinsi. Dan itu juga kita sudah sekarang minta di tingkat kabupaten juga sama, di pengurus kecamatan, desa, kelurahan. Dan animo anak muda luar biasa.
Betul. Ini saya ini tadi baru dari Ngada ini, Jo. Iya, iya. Itu pertemuan dengan Pak Bupati sebagai Wakil Ketua Komisi 9 ya, bukan jabatan, tapi yang ada itu anak muda semua, anak-anak OMK itu, dan kita lagi mau dorong untuk sektor UMKM di Ngada itu bergerak dan dipelopori anak-anak muda ini yang bisa menggerakkan UMKM di Ngada bersama Pak Bupati tadi saya acara sama beliau dan badan POM ya yang membantu dari aspek ini untuk pendampingan kualitas mutu dari produk mereka nanti. Kalau abang sendiri melihat potensi dari anak-anak muda itu, apa harapan abang? Pertama ya, sebagai anak muda untuk politik dan saya kira bidang lain lah ya. Anak-anak muda itu harus berani untuk tampil, memulai dan berani untuk berbuat salah dan jatuh. Jadi sebagai anak muda itu, itulah tempat di mana kita bisa memproses diri kita, kemudian membentuk diri kita untuk menjadi apa saja, dan itu tidak bisa cuma sekedar omong, harus dimulai dengan bergerak, memulai langkah-langkah konkretnya, apa yang ingin ditekuni dan siap jatuh bangun. Mau di politik seperti itu, mau dia mau mulai usaha juga seperti itu, mau di bidang apapun, mau LSM juga sama. Jadi dia masih punya passion, punya saya ini cocoknya di mana nih saya, di politika atau di ekonomika atau di mana. Rasakan diri saya mau kemana itu, kemudian mulai dan segera melangkah. Jatuh bangun itu anak muda tuh itu hal yang biasa juga. Bahwa kita nanti mungkin akan gagal, kita nanti mungkin belum berhasil, orang bilang kita sekelas model begini, udah nggak peduli kata orang, mulai dulu. Nah setelah kita mulai itu dan setelah mengalami yang namanya jatuh bangun di bidang yang kita tekuni itu, termasuk di bidang politik, segera cari siapa senior atau mentor yang ingin menjadi atau yang ingin kita jadikan sebagai apa ya, guru kita atau yang akan membantu kita untuk bisa memproses diri kita ini dengan baik. Jadi carilah senior yang memang kita percaya, kita sungguh-sungguh yakin bahwa senior ini akan menolong kita, membantu kita agar kita bisa di bidang yang kita pilih ini, dia bisa membuat kita bisa optimal. Sekali lagi di bidang politik, ekonomi atau apa saja itu pasti ada senior-senior yang bagus seperti itu. Cari mereka, temukan dan kemudian jadikan mereka sebagai mentor kita untuk apa ya, melatih diri kita untuk menjadi optimal di bidang kita. Dan yang terakhir adalah harus banyak belajar ya, baik itu melalui membaca, menonton TV, berdiskusi dengan orang-orang yang bagus, kemudian mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan apa yang kita tekuni, dan bangun relasi dengan baik dengan berbagai pihak yang memang sesuai dengan bidang yang kita pilih tersebut, termasuk di bidang politik. Yakinlah bahwa kalau kita memulai ini semua dengan hal-hal semacam tadi itu, umumnya anak-anak muda yang punya proses semacam tadi itu, mereka secara karakter pasti akan kuat, tidak mudah diomong-ambingkan oleh situasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Mereka juga secara teknis juga punya keterampilan yang bagus, dan juga yang ketiga yang paling penting adalah mereka diperkirakan itu akan berproses menuju kesuksesan dengan lebih baik dibanding teman-teman yang tidak melalui proses semacam itu. Kalau saya boleh usul ya, Jo ya, saya kira saya pikir ya itu kita harus, anak-anak muda NTT yang ingin berkarir di bidang politik itu harus betul-betul apa ya, mempersiapkan diri sesuai dengan pilihan yang diambil tersebut, termasuk di bidang politik ini. Kenapa saya minta harus mempersiapkan diri langsung? Karena begini, bidang politik ini adalah suatu bidang yang ketidakpastiannya itu tinggi sekali. Jadi orang itu di bidang politik itu akan banyak diombang-ambingkan oleh gelombang yang kadang dia sendiri tidak bisa pahami. Kok kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, kenapa tiba-tiba si A yang berteman sama si B dekat tiap hari bersama-sama saling tiba-tiba menusuk di satu titik. Kok kemudian setelah mereka saling menusuk, saling berkelahi bisa ketemu lagi. Nah, jadi ketidakpastian di politik itu tinggi sekali. Sehingga bagi anak-anak muda yang ingin berkiprah di bidang politik, mempersiapkan diri dengan baik itu penting dalam aspek yang pertama tentang memperkuat karakter diri. Jadi karakter diri itu dibentuk melalui tentu pertama keluarga dan diri sendiri, dan juga sering mengalami interaksi politik dengan berbagai pihak ya. Jadi dia tahu bahwa politik itu ternyata dinamikanya itu luar biasa tinggi, tapi tetap jaga diri dengan baik. Yang kedua, selain soal mempersiapkan diri dengan baik adalah mereka harus rajin untuk bertemu dengan banyak orang yang
betul-betul bisa jadi panutan dan contoh ya. Di Kupang ini saya kira banyak sekali. Ada orang yang mungkin dia muncul di permukaan, di berbagai ruang-ruang publik dia aktif sekali, di medsos dan yang lain. Tapi ada juga mungkin tokoh-tokoh politik yang orang nggak banyak bicara. Tapi dia ada di rumahnya di Kupang ini, maksud saya kira pusatnya lah ya. Tokoh-tokoh politik mungkin mantan birokrat, mantan politisi, ataupun orang-orang yang pernah bergerak di bidang politik, misalnya tokoh-tokoh pers misalnya dan sebagainya, tokoh-tokoh birokrasi, dan itu bisa mereka belajar dari orang-orang tersebut ya. Mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka, jatuh bangun mereka itu bisa memperkuat yang bersangkutan ini, anak-anak muda ini untuk bisa masuk dalam bidang politik dengan lebih stabil. Dan yang ketiga, di bidang politik itu betul-betul membutuhkan orang yang harus terlatih untuk tidak baper. Jadi politik ini jangan banyak baper. Jadi pokoknya dia harus disikapi secara rasional, disikapi dengan hati lapang, disikapi dengan betul-betul dengan pikiran jernih dan hati yang juga betul-betul bersih. Saya ini syukur ya masuk di Partai Golkar nih. Saya bersyukur banget di Partai, karena memang di Partai Golkar ini dinamika politiknya luar biasa, membentuk diri kita dengan lebih matang lah dalam melalui berbagai situasi politik. Nah, di Partai Golkar ini kan dinamikanya luar biasa nih, bergonta-ganti pimpinan di pusat, di daerah, saling telikungnya juga tinggi. Tapi dengan kita punya karakter yang kuat, kita punya kekuasaan itu harus bisa kita kontrol. Jadi jangan kita itu dikontrol oleh kekuasaan atau jabatan yang kita miliki. Kita yang kontrol kekuasaan yang kita miliki. Nah, dengan hal semacam itu mudah-mudahan anak-anak muda yang terlibat di bidang politik ini betul-betul bisa melewati berbagai dinamika politik dengan baik. Tetap rendah hati, tetap jangan sombong dengan apapun jabatan yang dimiliki, tetap harus juga turun ke lapangan, bertemu masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, terutama masyarakat kecil, kemudian juga rajin mendengarkan masukan orang, pokoknya jangan tinggi hati, dan harus punya hati masih sabar. Kadang-kadang kita tahu nih si Ani kayaknya lagi, dan kita dengar nih lagi ngomong di belakang kita, lagi nusuk-nusuk kita. Tetap mereka itu sahabat kita, rangkul mereka dengan hati, dan mudah-mudahan dengan demikian politik di sekitar kita juga menjadi jauh lebih sehat. Utamakan musyawarah mufakat, jangan kuat-kuatan, selalu punya pikiran untuk merangkul dan membuat semua konflik itu menjadi sebuah mimpi bersama ke depan untuk kita bisa tata NTT lebih baik lagi. Amin. Luar biasa sekali. Kita sudah sharing cukup banyak dengan Abang Melki. Terima kasih banyak Abang. Sama-sama Joe. Mohon maaf kalau ada buat semua penonton kata. Juga Pasar Oto juga saya ingin mengucapkan juga selamat menikmati. Ini salah satu podcast yang saya sendiri juga memang tidak mengikuti rutin, tapi sekali-sekali juga saya tonton. Tema-temanya juga ringan, renyah, tapi juga perlu harus kita dengarkan juga perspektif banyak orang dari banyak latar belakang, dan mudah-mudahan bisa membantu terutama teman-teman muda bisa lebih memilih dengan baik berbagai pilihan-pilihan mereka ke depan. Oke, Bapak Mama, Saudara semua, sekian ketemu punya Pasiar Oto ini hari. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau tingkah laku kita yang kurang enak dipandang atau seperti apa. Tidak ada maksud apa-apa. Ini murni sharing dari Abang Melki. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil untuk Bapak Mama Saudara yang menonton di rumah. Baik. Terima kasih Jo, sudah jemput di bandara, ajak muter-muter kota sambil ngobrol nih. Siap, Abang. Sukses terus baik, depan Abang. Baik, salam sehat. Salam sehat, salam keluarga, salam teman-teman semua. Sukses selalu buat semua penonton setia Pasiar Oto. Selamat sore. Sampai jumpa di next video. Bye. Terima kasih.